Ya, jadi hari ini kita akan bicara tentang scanning dan enumeration, dua hal yang berbeda ya, tapi saling berkaitan. Karena untuk melakukan enumeration harus diawali dengan scanning dulu. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, lalu scanning saja tanpa enumeration juga belum selesai prosesnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi dua hal ini, scanning dan enumeration ini saling berkaitan. Ya, jadi pertemuan kemarin kita sudah gathering information ya, gathering information cukup sampai di social engineering. Ya, dengan social engineering teman-teman sudah tahu yang teknis dan non teknis, yang pendekatannya dari manusia dan pendekatannya memang dari komputernya. Ya, jadi ngumpulin informasi bisa dari dua, bisa dari yang teknis komputer dan dari yang non teknis atau humannya. Kan kemarin ada human base dan computer base gitu ya. Nah, setelah ngumpulin informasi, kita ngapain? Nah, itu sekarang. Jadi itu yang dibahas. Nah, jadi fase pertama dari peretas yang aktif ya, gitu adalah mencari dulu targetnya ada di mana gitu ya. Mencari target atau network atau jaringan itu ada di mana untuk serangan berikutnya. Ya, lalu setelah scan yang komplit, ya, lalu kita menggunakan teknik yang namanya enumerasi itu untuk mencari tahu nama komputer, username, dan pengaturan sharingnya. Nah, kita akan bahas satu-satu scanning dulu. Gitu ya, scanning dulu. Nah, berhubung slide-nya bahasa Inggris, seperti biasa, kita akan bermain kuis terjemahan. Wah, ini mah gampang banget ini. Ya, ini gampang banget bahasa Inggrisnya. Ada yang mau coba membaca dengan bahasa Indonesia? Nesa bisa nih. Ada yang mau coba baca dengan bahasa Indonesia? Nesa bisa? Miss satu dua kata enggak masalah. Ya, langsung speak up ya, langsung speak up. Zaman sekarang kan gitu. Halo Pak, Ya, saya mau coba baca. oke, silakan. Nesa nanti catat nama. Scanning adalah suatu proses lokasi sistem yang hidup dan merespon ketika hacker menggunakan scanning untuk mengidentifikasi target sistem IP address-nya. Scanning juga menggunakan determinan sistem di uh, di network dan scanning tool juga menggunakan information tentang sistem seperti IP address, operation system, service service yang ada di target komputer. Oke, ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting berani dulu. Ya, yang penting Saya berani nggak dulu. menggunakan Google Translate. Google Translate. Ya, Siap, ya. coba-coba. Ya, justru kalau kamu pakai Google Translate dan hasilnya masih kayak gitu, marah saya. Nah, bercanda. Ya, Ya, jadi bahasa Inggris itu kata kuncinya adalah berani dulu. Ya, berani dulu. Jadi patah-patah dikit nggak apa-apa, yang penting berani dulu ya. Jadi bahasa Inggris sudah saya pilihkan yang gampang banget ya, yang gamblang banget terjemahan ke Indonesianya. Ya, jadi scanning adalah sebuah proses ya untuk memetakan atau mencari lokasi sistem yang hidup dan merespon di jaringan. Contoh, di Sticky ada 30 komputer, tidak semuanya hidup. Misalnya yang hidup hanya 10. Nah, dengan scanning kita bisa tahu 10 komputer yang hidup itu. Gitu ya. Jadi di sebuah kantor 4 lantai, banyak komputer, tidak semuanya hidup. Yang hidup hanya beberapa. Si scanning eh, fungsinya tujuannya adalah untuk mengetahui komputer yang hidup itu. Ya. Nah, lalu scanning ini juga nanti akan mengumpulkan informasi seperti IP address, sistem operasi, dan layanan-layanan yang berjalan di komputer yang ditargetkan gitu ya. Itu definisinya scanning. Nah, scanning itu dibagi dalam tiga, ada yang namanya port scanning, network scanning, dan vulnerability scanning. Ya, kalau yang port scanning sudah jelas untuk mengindikasi mencari port yang terbuka yang aktif, lalu service atau layanan yang aktif. Kalau network scanning itu mencari IP address, ya network atau subnet. Kalau vulnerability scanning itu mencari kelemahan dari sistem operasi. Misalnya dia pakai Windows 10 update berapa, lalu diketahui Windows 10 update sekian itu ada bugnya.
sehingga nanti si peretas bisa menggunakan itu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi si peretas cukup mencari misalnya OS-nya berapa dan versi yang berapa, sehingga nanti dia bisa cari informasi di internet, bug di sistem operasi itu di mana, sehingga dia bisa memanfaatkan celah itu. Gitu ya. Jadi dia mencari port, mencari alamat IP, kemudian mencari kelemahan dari sistem operasinya. Itu si scanning. Kita akan masuk satu-satu. Pertama kita ke port scanning dulu. Ya, port scanning, proses identifikasi open and available tadi sudah disebutkan. Ya, jadi dengan port scanning si peretas ya bisa mempelajari layanan yang tersedia pada sistem. Ya, lalu biasanya aplikasi atau mesin itu diasosiasikan dengan port yang sudah ada ininya, sudah ada tabelnya, jadi sudah ada listnya. Ya, lalu port number itu dibagi atau dipecah dalam 3 range, 3 rentangan. Ya, jadi ada port dari nomor 0 sampai 1023, 1024 sampai 49151, lalu seterusnya hingga 65535. Jadi ada sebutan port di dalam komputer itu pakai angka. Jadi layanan-layanan apapun, aplikasi di mesin komputer itu sebenarnya berjalan pada port-port. Kayak gitu. Portnya ini ibaratnya kayak nomor gangnya ya. Jadi misalnya HTTP website. Ya, website itu semua jalan di port 80. Ya, HTTP. Kalau dia HTTP secure itu jalan di port 443. Ya, jadi komputer web server misalnya pasti dia akan open port 80, atau kalau dia HTTPS dia akan open port 443. Kayak gitu. Ya, kalau dia FTP menyediakan layanan untuk upload dan download file, dia akan open di port 21 gitu. Jadi kayak gitu. Itu port tuh kayak gangnya, kayak jalannya persis kayak gitu. Ya, jadi layanan-layanan di komputer itu punya spesifikasi yang disebut dengan port. Port ini angka dengan range yang tadi sudah disebut. Nah, ini portnya ini bisa kita scan apakah aktif atau tidak. Ya, walaupun kita sudah tahu web server itu port 80, lalu yang HTTPS port 443, FTP port 21, tapi kita bisa scan dulu di awal apakah dia aktif portnya atau tidak. Ya, nanti port itu juga ada yang filter, ada yang open, ada yang close kayak gitu. Nanti Nesa akan demokan. Ya. Nes, nyaut tak Nes? Ya, dicoba nanti, Pak. Iya, itulah dia. Ya, jadi seperti itu. Ini port yang lain ini tidak perlu dihafal gitu ya. Jadi listnya ada di internet. Jadi layanan-layanan yang berbasis TCP, ya layanan-layanan yang menggunakan alamat IP itu biasanya ada spesifikasi yang disebut port. Berikutnya saya cukup ngebut karena Nesa akan demo cukup lama. Nesa akan demo 30 menit. Nggak nyampe sih kayak Oh, nyampe. Ya, jadi saya ngebut aja. Ya, jadi berikutnya ada network scanning. Tadi kita port scanning untuk scanning port. Network scanning itu untuk mengidentifikasi host aktif di jaringan. Jadi ada banyak komputer yang mana yang hidup gitu ya. Ya, jadi host itu diidentifikasi dengan alamat IP masing-masing. Ya. Jadi yang mana aktif, yang mana merespon itu yang di-scan. Nah, yang ketiga adalah vulnerability. Itu mengidentifikasi kerentanan sistem komputer di jaringan. Kesimpulannya adalah mencari kelemahan sistem operasi. Ya, misalnya Windows update versi berapa. Nah, tentu ada bugnya, tentu ada celahnya misalnya. Nanti si peretas bisa memanfaatkan itu. Itu pakai teknik yang namanya vulnerability scanning. Nah, kita sampai di bagian yang saya tunggu-tunggu. Mungkin Nesa tidak menunggunya. Tapi seperti biasa ada beberapa tools yang terkait dengan scanning. Sebentar Nesa akan demokan beberapa. Semuanya kayaknya ya. Semua Nesa? Cuma yang Netcraft aja nggak sih, Pak? Netcraft enggak. Tadi kayaknya pakai net apa itu? Oke. Nah, pakai kamu Netcraft? Enggak pakai tadi. Oh, enggak pakai? Tidak. Ya, oke. Netcraft kan udah kita bahas juga minggu kemarin untuk mengetahui spesifikasi dari web server. Ya, oke. Tanpa berpanjang-panjang lagi untuk demo,
Saya akan dibantu oleh Nesa, jadi saya akan minggir. Sekarang giliran Nesa yang show off. Sih, Asik. nggak sih buat kejiwaan. Asik buat kejiwaan. Pokoknya kamu tiap minggu demo Nes. Dan sebelum berangkat, Nesa akan demo apa nih? Oke, sebelum kita akan menggunakan mesin waktu dulu, Kak. Kita balik ke minggu kedua dulu. Jadi kita akan mengulang beberapa tools yang sudah kita coba sebelumnya gitu. Tapi sebelum itu kita cek dulu dari segi klien kita atau website yang akan kita tes, apakah itu masih berjalan atau tidak gitu. Apakah dia akan merespon saat kita mengecek dia, seperti itulah kira-kira. Caranya mengecek, mungkin kalian udah tahu ya beberapa cara ngeceknya. Yang paling umum ialah dengan menggunakan CMD. Itu kira-kira apa perintahnya? Kira-kira itu sama ping. Ping ini gunanya untuk mengecek respon bagaimana klien kita. Gitu. Jadi kalau misalnya klien kita nggak merespon, ya percuma juga kita melakukan testing kepada website tersebut. Di sini saya akan ngecek respon dari live target saya, yaitu Bank Mandiri.co.id. Oke, dari sini kan udah terlihat bagaimana respon dari Bank Mandiri tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa Bank Mandiri ini masih up atau masih berjalan gitu. Dan sebenarnya dari sini kita bisa lihat dari awal sudah bisa kita lihat di sini yaitu IP versi 4. Jadi sebenarnya adalah IP dari Bank Mandiri. Jadi ini bisa dikatakan sebagai NS lookup-nya lah gitu. Jadi IP versi 4 ini ntar di DNS itu bakal di-convert dan bakal di-convert menjadi URL menjadi bankmandiri.co.id yang biasanya kalian atau biasanya masyarakat akses gitu. Fungsinya DNS itu ya biar lebih cepat lah gitu mengakses websitenya. Jadi tidak mungkin juga masyarakat umum mengetikkan IP versi 4 ini. Gitu. Oke, karena kita udah mengecek klien kita dan sudah mau, kita masuk ke Chrome-nya. Dulu, mana Chrome saya nggak kelihatan. Oh ini. Oke, kita yang pertama kita spyfu.com. Kita reload dulu karena sebelum saya sudah nyoba. Oke, karena kita nggak mungkin juga ya, karena kita sudah melakukan gladi resik tadi gitu. Untuk meminimalisir kegagalan. Oke, kita ketikkan dulu website Bank Mandiri. Jadi hati-hati ya teman-teman, ini Desa melakukan pekerjaan yang cuma aja. Tapi legal ya, kita Tapi legal. legal. Kita sebagai pengunjung saja hanya melihat seperti apa website tersebut. Oke, jadi spyfu.com ini bisa dikatakan sebagai dasarnya, dasar dari kita melakukan analisis terhadap website tersebut. Jadi di sini bisa terlihat dari web Bank Mandiri itu bagaimana traffic dari Bank Mandiri tersebut selama beberapa bulan. Terus di bawahnya lagi kita bisa lihat competition atau lawannya bisa jadi. Terus gimana Pak? Bank BCA. Wah, kalah berarti. Kurang tahu deh Bang. Itu aja mungkin gini. Oke, terus top keywordnya. Jadi dari segi pengunjung paling banyak mengakses keyword seperti apa. Jadi di sini kan terlihat kalau kebanyakan pengunjung lebih sering mencari keyword MCM Mandiri. Terus ada gimana? Wah, kurang tahu Pak. Saya nggak gini. Kurang tahu. Terus ada topik, yaitu yang pastinya topiknya ya jelas sudah pasti indeks Bank Mandiri atau halaman awal Bank Mandiri yang paling banyak dikunjungi. Terus yang kedua ada Mandiri Online, yang ketiga ada leading, ya nih apa ini? Terus Mandiri Internet Banking dan lain-lain lagi.
Terus selanjutnya dan beberapa info-info dasar dari Bank Mandirinya. Ya, seperti yang terlihat di sini. Ini kan masuk ke tugas kalian di pertemuan 2, yaitu tugas 1. Terus yang ternyata ada pakai Netcraft ternyata. Jadi tugas Netcraft di sini, oke, kita coba dulu deh ya. Saya aktifkan bankmandiri.co.id. Oke, dari sini kita lihat mungkin di sini bisa dikatakan untuk level 2-nya lah ya. Atau lebih dalam lagi seperti apa website Bank Mandiri tersebut. Tapi menurut saya sih masih dasar banget ini gitu. Jadi di sini di site title itu Bank Mandiri terdepan ini kayak judul dari website tersebut. Oh, slogannya enggak sih? Tapi kan di sini kan gininya kan titel judulnya gitu. Terus ada site-nya, terus domainnya. Jadi mereka registrasi domain itu di US, Amerika Serikat. Posting di US. Diki di mana? Jakarta. Jakarta. Itulah. Diki bakal dengan lokal. Ya, hosting country di US. Terus ada juga top level domain, yaitu domain yang biasa dipakai perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia kan kebanyakan .co.id gitu. Dan ya mungkin kalian udah dapat cek ya kalau kalian udah mengerjakan tugas 1, berarti kalian udah nyoba dan mungkin sudah banyak yang berhasil dan kalian mungkin bentar bisa lihat sendiri. Terus yang selanjutnya mungkin ini bisa terbilang lebih pribadi lah ya, lebih pribadi atau lebih mendalam tentang Bank Mandiri menggunakan tools Whois gitu. Jadi Whois ini lebih spesifik mengenai website tersebut, kayak kapan website tersebut registrasi domain, kapan expirednya. Selanjutnya ada siapa yang meregistrasikan domain tersebut, nomor teleponnya, emailnya, dan di mana domain tersebut diregistrasikan gitu. Sebenarnya saya yakin sih ini sebenarnya sponsoring gini ini bukan dari karyawannya sih, bukan data karyawannya, tapi saya yakinnya ini tuh kayak penyedia hostingnya atau penyedia domainnya. Jadi penyedia domainnya itu PT Bisnis Giri Nusantara, lokasinya di sini. Jadi Bank Mandiri itu tidak mungkin melik atau menyebarluaskan data-data karyawannya sendiri. Saya gitu. Bank Mandiri menyebarkan data karyawannya di sini kan, ini kan situsnya bisa Whois, ini kan situsnya situs umum gitu, tidak mungkin lah segampang itu. Jadi kita cuma lihat dari segi orang awamnya aja gitu, bisa dibilang. Tapi yang paling penting itu kita lihat di expiration date-nya gitu. Seperti yang Pak Andika kemarin jelaskan kan, kalau misalnya Bank Mandiri tidak memanjangkan kontrak, bisa dibilang memanjangkan kontrak domainnya pada tanggal ini, jadi mungkin ada orang jahil atau iseng atau mungkin niat bisa saja dia yang bisa mengambil alih domain Bank Mandiri gitu, websitenya dengan nama yang sama tapi bisa jadi dengan tampilan yang beda gitu. Iya, tahun depan. Nggak mungkin lah, kelas Bank Mandiri tidak mungkin gitu. Terus selanjutnya apa ya? Saya lupa. Oke, DNS record. Yang kemarin DNS record saya sudah jelaskan. Jadi di sini ada tipe-tipe beberapa DNS. Yang pertama itu SOA, yaitu Security Start of Authority. Terus yang kedua ada NS atau name server. Terus ada A yang artinya address. Jadi address ini DNS begini ya. Ini suatu IP yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Nanti IP ini akan dikonvert menjadi sebuah URL. Jadi IP ini berbentuknya IP versi 4. Dan ada juga sih yang berbentuknya IP versi 6 dan itu tipenya A 4 kali. Terus selanjutnya ada MX yaitu mail
mail exchange yang berhubungan dengan mail server, yaitu selanjutnya ada CNAME yaitu canonical name. Oke. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan NS lookup, yaitu NS lookup ini yaitu tujuannya tadi mengetahui IP dari website tersebut. NS lookup Bank Mandiri .co.id. Nah, mungkin kemarin kan ditanyain kalau nggak salah Bung Diksa ya, kemarin kalau nggak salah nanyain tentang NS lookup. Maaf kalau salah, kemarin ternyata nggak pakai D, ternyata cuma NS lookup saja. Jadi di sini bisa terlihat ada 2 IP, mungkin sama seperti ini yang di website ini. Nih, sama. Terus selanjutnya kita ada traceroute. Traceroute itu yaitu mengecek bagaimana paket kita akan nyampe ke website tersebut. Jadi di sini saya akan menggunakan SameSpeed. Kalau kemarin kita mengecek dengan google.co.id, sekarang kita akan mengecek dengan bankmandiri.co.id. Oh, masa? Oh iya, deng. Tipu, sorry. bankmandiri.co.id. Nah, jadi selanjutnya kita akan cek mengenai cara trace route-nya biar lebih cepat. Karena kalau saya pakai CMD itu lumayan lama. Jadi kita akan menggunakan salah satu tools yaitu SameSpeed. Nah, di sini bisa terlihat ini IP kita sendiri ya. IP kita sendiri karena saya pakai WiFi kampus. Maka kelihatan sedikit api. Terus dari sini kita bisa lihat kalau kemarin kan kita melakukan kalau nggak salah itu 22 loncatan, dan di tengah-tengah loncatan itu terdapat bintang atau request timeout lah bisa dibilang gitu. Jadi untuk saat ini untuk Bank Mandirinya itu lancar atau cepat lah kita bisa dibilang untuk nyampe paket kita ke Bank Mandiri tersebut. Itu. Ya kan kalau kemarin kan di sini di 11 di lompatan ke-11, lompat ke-11 itu udah bintang artinya berarti kita tidak diberikan akses untuk mengakses IP tersebut atau ya IP tersebut. Oke. Untuk selanjutnya apa ya? Saya lupa. Oke, Nmap. Bentar. Kalau Nmap kita menggunakan tools online. Oke, tapi sebelumnya saya mau jelaskan siapa sih itu Nmap. Nmap itu, bentar, saya captcha dulu. Kalian kira robot. Terima kasih, soalnya tidak pusing. Yeah. Habis ini saya kasih tugas, kamu di Oke, ini Nmap ya. Kita melakukan Nmap secara online sih maksudnya. Oke. Kita masukkan tadi IP dari Bank Mandirinya yang udah kita dapatkan dari NS lookup tersebut. Tapi saya mau jelasin dulu sih tentang Nmap ini. Jadi fungsi Nmap ini sebagai port scanning ya. Fungsinya Nmap ini untuk melakukan scanning dan melihat port yang terbuka secara terperinci pada host target atau klien kita lah bisa lihat. Jadi port ini merupakan nomor Unix gitu, nomor unik yang membedakan suatu aplikasi yang satu dengan yang lainnya. Jadi setiap aplikasi itu misalnya HTTP itu kan berjalan di port 80, sementara HTTPS itu berjalan di port 443. Jadi biar ada bedanya gitu, kayak alamat rumah sih, kayak yang dibilang Pak Andika tadi gitu. Kayak alamat jadi beda-beda. Terus jadi dengan adanya Nmap ini kita bisa melakukan scanning terhadap port-port tertentu agar kita mengetahui bahwa aplikasi tersebut berjalan pada port berapa gitu. Oke, kita agree dulu kalau kita melakukannya secara legal, bisa dibilang. Nah, seperti legal maksudnya Pak, karena ini menggunakan website umum gitu. Kita kan niatnya nggak merusak, cuma pengen tahu aja gitu. Oke, di sini ada beberapa port yang tadi saya udah bilang, yaitu
port 80 berjalan pada HTTP yang umum-umum aja ya, terus 443 jalan pada pada port 443 berjalan pada HTTPS. Jadi di sebelahnya ada state atau status bisa dibilang. Jadi ada 3 state umum sih atau status yang umumnya, yaitu close, filter, dan open. Dan ada lagi tiga status lagi. Mungkin kalian bisa Google lagi, yaitu unfiltered, close filter, kalau nggak salah lagi satu open filter. Jadi saya jelaskan yang pertama, filter dulu. Open dulu. Jadi open ini aplikasi tersebut aktif menerima koneksi TCP dari kita. Dan ini sebenarnya port open-nya sebenarnya berbahaya, dan biasanya penyerang dan pentester itu ingin melakukan eksploitasi terhadap port yang open ini gitu. Jadi solusinya administratornya harus berusaha menutup atau melindungi mereka, menutup port ini dengan firewall gitu, tanpa mengganggu user yang berhak gitu. Jadi port yang terbuka juga menarik, bukan karena keamanannya, karena mereka bisa memberitahu layanan yang dapat digunakan pada jaringan. Terus ada yang close nggak ya? Nggak ada yang close sih, tapi saya jelaskan aja lah yang close ini. Jadi yang close ini berarti dapat diakses, namun tidak ada aplikasi yang menanggapi. Tuh. Terus yang selanjutnya ada filter. Filter ini sebenarnya port yang sangat tidak disukai oleh para penyerang atau pentester gitu. Jadi Nmap ini tidak dapat menentukan apakah port tersebut terbuka karena paket filtering mencegah grupnya mencapai port. Jadi filter ini dapat dilakukan menggunakan firewall. Jadi udah diisi firewall, jadi para penyerang itu tidak bisa menggunakan port tersebut untuk berbuat hal yang macam-macam. Seperti itulah kira-kira. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang tentang berselancar dengan aman lah intinya, tanpa mengetahui data diri kita, tersebar di internet. Jadi untuk melakukan hal tersebut, kita bisa menggunakan dua. Itu yang pertama, yang pastinya kalian mungkin sudah tahu ya, menggunakan VPN, yaitu Virtual Private Network. Jadi VPN ini memberikan akses ke website secara aman dengan jalur koneksi melalui server dengan menyembunyikan jejak data pribadi pemakaiannya. Jadi mungkin kalian udah banyak tahu ya tentang VPN ini. Tentang VPN ya, selanjutnya mungkin itu kalian bisa menggunakan web browser. Jadi web browser kalian kan gini ya, kalau di Chrome itu kan ada mode Infinity kalau nggak salah. Terus tapi kalau kalian mau lebih aman lagi, kalian bisa menggunakan beberapa web browser yang seperti contohnya yaitu Tor browser seperti ini. Jadi Tor browser ini spesial intinya. Biasanya kalau Chrome itu kan kalau kalian biasa pakai Chrome, pasti search engine itu kan pasti kalian Google, Yahoo, Index, Bing, seperti itulah. Jadi kalau Tor ini search engine-nya itu menggunakan DuckDuckGo. Jadi bisa kalau kalian Chrome bisa mengakses domain yang aksesnya com.co.id, .go, dan lain-lain sebagainya. Sementara Chrome pasti tidak bisa mengakses domain dengan nama .onion. Jadi kalian mungkin masih jarang mendengarkan atau jarang ya mendengar tentang .onion ini. Jadi .onion ini sebenarnya sebuah domain khusus gitu. Domain khusus, mungkin kalian pernah dengar tentang deep web gitu. Tentang deep web. Jadi kayak gimana ya? Kayak saya analogikan itu kayak kita tuh berselancar internet itu kayak gunung es di Antartika itu, gunung es. Nah, sementara kita itu naik perahu di antara mereka.
Jadi kita masih di permukaan. Jadi untuk di bawahnya itu masih ada gunung es yang lebih dalam di bawah lautan itu. Nah, itu yang disebut dengan deep web. Jadi kita memerlukan beberapa tool khusus untuk mengakses deep web seperti itu. Contohnya ya ini Tor browser, terus dilengkapi biasanya dengan VPN gitu. Jadi cerita dikit lah ya tentang deep web ini. Deep web ini identiknya ya dengan hal-hal yang ilegal lah, istilahnya tentang narkoba, human trafficking, terus senjata ilegal, narkoba, ya dan sebagainya lah. Kan katanya ada jasa pembunuh bayaran lah, seperti itulah katanya. Kan mitosnya. Tapi dari deep web ini yang terkenal ya red room gitu, penyiksaan secara live gitu, secara online dan live gitu. Nah, jadi intinya kalau kalian ingin gimana ya bilangnya? Kalau kalian ingin berselancar tapi data diri kalian tidak ingin diketahui oleh orang lain, kalian bisa menggunakan VPN. Kalau ataupun bisa menggunakan browser ini, Tor browser. Sebenarnya ada beberapa browser lagi sih yang bisa dipakai. Terus dan selanjutnya mungkin saya ada sedikit saran, kalau kalian misalnya pergi ke warnet, pastikan hati-hati juga tentang adanya keylogger. Keylogger itu kayak gimana ya, kayak mencatat apapun yang kalian ketik di keyboard tersebut. Jadi misal kalau kalian akses Gmail kalian atau akses Facebook kalian di warnet, terus kalian ketik menggunakan keyboard tersebut, nah maka keylogger tersebut akan mencatat apa saja yang kalian ketik di komputer tersebut. Nah, nanti data dari keyboard tersebut akan dikirimkan ke email pelaku. Itu kalau keyloggernya versi Pro. Oke, Pak, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Iya. Kuliah 1 SKS bersama Nesa. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab yang tidak Nesa tunggu-tunggu gitu ya. Saya mau share screen lagi untuk closing PPT-nya. Ya, itu tadi soal scanning, sesuai namanya nyeken ya udah scan, mencari apa yang terlihat, kan itu scanning ya. Nah, berikutnya setelah scanning sudah nemu, udah kelihatan ada satu teknik yang namanya enumeration. Enumeration itu kalau Indonesia pencacahan. Ya, jadi untuk benar-benar mencacah dari komputer yang hidup, komputer yang nyala itu apa yang username-nya, nama komputernya, nama laptopnya, nama usernya, kayak gitu. Lalu dia networknya kayak gimana, layanan yang jalan apa, dan share-nya. Share itu maksudnya adalah sharing foldernya seperti apa, pengaturannya, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk enumeration ini belum bisa didemokan karena dari tadi saya dan Nesa mencoba-coba, nah ada yang bisa Nes ya. Ya, karena perangkat zaman sekarang keamanannya juga sudah cukup tinggi. Ya, jadi enumeration ini udah bisa dibilang termasuk yang menjebol gitu, dan dari tadi kita coba gagal semua. Karena perangkat wifi, perangkat modem, router yang zaman sekarang itu juga sudah dibekali dengan sistem keamanan. Jadi dia sudah cukup safe gitulah. Jadi kalau kita mau mainan-mainan kayak gini agak sulit demonya. Ya, kemungkinan minggu depan kita akan mulai dengan bikin komputer sendiri, bikin jaringan sendiri, sehingga demonya bisa kelihatan. Kira-kira kayak gitu ya. Oke. Intinya adalah scanning itu ya dia men-scan, mencari apa yang terlihat. Kalau enumeration itu sudah menggali, mencacah dari yang kelihatan itu. Ya, keluarkan namanya, keluarkan layanannya, kira-kira kayak gitu. Ya.